Ini adalah hal yang buat kamu mengapa kamu sulit tergantikan. Aku akan buka untuk pembacaan ini ya secara umum dan tidak bisa resonate dengan semua orang. Kamu tidak bisa marah-marah atau menuntut aku untuk membacakan 100% kalau tidak personal reading berbayar ya. Kita lihat di sini. Kamu tuh dasarnya adalah orangnya mager. Jadi aku bisa melihat kamu tuh orangnya tidak secara fisiknya tidak aktif ya. Kamu adalah orang yang pasif, kamu hanya senang dengan kenyamanan. Itu basicnya. Hal yang menjadi tantangan untuk hidup kamu adalah yin. Ya. Kalau kalian tahu yin itu kan biasanya sebagai penyeimbang ya. Nah, ada yin, ada yang. Nah, kalau yin itu, kamu itu sebetulnya sisi femininnya itu lebih ke arah apa gimana ya? Kan aku bisa melihat kadang-kadang intuisi kamu kadang bekerja, kadang tidak. Jadi ini yang bermasalah ya. Yin itu kalau di warna black, warnanya hitam. Nah, di sini kalau keadaan yin, mungkin kamu itu bertolak belakang dengan sifat feminin. Feminin itu biasanya apa? Lambat, lembut, menghasilkan, kadang dingin, pasif, ya kan? Nah, mungkin kamu cuma dapat pasifnya, tapi banyak sisi-sisi mungkin kelembutan, terus kamu orangnya sukanya cepat, ya kan? Nah, ini berkendala di sini. Kamu mungkin orangnya kurang sabar, kurang apik, begitu. Sisi femininnya kurang dapat. Cowok cewek juga ada nih sisi yin dan yang-nya. Mungkin kalau cowok itu kurang kurang gentle, dalam arti gentlenya itu tidak romantis kayak gitu. Ya mungkin kamu juga yang wanita di sini mengharapkan versi romantismu tapi berbeda dengan romantis yang umum gitu. Secara garis besar kamu tuh adalah orang yang pemikir. Jadi bisa dibilang ya kamu tuh orangnya dominan di sini. Makanya kalau misalnya udah perempuan dominan, laki-lakinya pasti selalu dapat yang di bawahnya dia gitu. Atau dia agak merasa terintimidasi kalau si cowoknya itu setara. Makanya rata-rata kalau orang yang lebih dominan dalam arti lebih pasif punya suami, kadang-kadang suaminya yang lebih banyak ngurusin rumah gitu ya. Atau kamu sebagai kepala keluarga gitu. Untuk perempuan rata-rata yang lebih bisa mengatur, memanage, mungkin penghasilan lebih besar dan selalu ada masalah cinta. Kamu tuh orangnya pemikir. Kamu tuh orangnya suka hal-hal yang kalau aku bilang berat ya. Mungkin kamu suka nonton sesuatu yang misteri, kriminal gitu-gitu tuh, yang mikir-mikir atau film-film suspense. Nah, teman-teman, dari apa yang telah kau lakukan, sebetulnya kamu tuh udah banyak sekali perbaikan-perbaikan yang kau upayakan. Dan dalam sekarang ini, kamu tuh lebih baik, lebih tidak gerasa kerusuk daripada yang dulu-dulu. Jadi orang melihat kamu tuh sudah banyak sekali berubah. Nilai plusnya adalah sekarang kamu itu lebih aktif di komunitas, dalam arti kamu mencoba untuk membiarkan orang itu untuk mengenal kamu, menilai kamu, memandang kamu. Kalau saya lihat mungkin ya ada beberapa di sini yang jaringannya itu lebih banyak ya, maksudnya dulu lebih pasif, sekarang lebih mencoba untuk membuka diri. Jadi yang suka sama kamu, yang kenal sama kamu, karena kamu sudah banyak berubah, jadi positif gitu loh. Padahal hasilnya kamu tuh sebetulnya kurang lembut, kurang peka ya. Kamu itu mungkin adalah orang yang suka dengan privacy ya. Pokoknya sisi female-nya, femininnya tuh agak lebih kurang daripada maskulin. Nah, di sini yang bagusnya apa? Ketika kamu sudah berubah, maka kamu tuh bisa memahami perasaan orang banyak.
Banyak yang bilang kamu tuh adalah orang yang baik, kamu adalah orang yang soulmate, kamu adalah orang yang menjaga integritas dalam sebuah hubungan yang aku lihat di sini, dan perbaikan lainnya tuh sepertinya kayak apa ya? Kamu tuh bisa kayak menggetter orang yang berbeda pikiran dengan kamu, ya, menjadi oh ya seirama, kayak gitu loh. Jadi kamu itu sangat berkesan di mata orang, walaupun kesannya kayak kamu kalau ada apa-apa kayak nggak di apa ya, kayak merasa nggak dihargain atau nggak dianggap. Tapi jangan salah, banyak di luar sana yang menganggap kamu itu adalah soulmate-nya dia, sebagai kamu teman yang baik, sahabat yang baik. Ada yang care beberapa dengan kamu. Kamu tenang aja. Bagaimana kamu memandang kamu sendiri? Saya melihatnya ada kartu fork in the road, ya. Fork in the road itu artinya gini, teman-teman. Kamu sendiri ibaratnya tidak membutuhkan atau memang tidak terbiasa untuk minta pendapat orang lain. Jadi kalau misalnya kamu dihadapkan pada satu masalah, ya mungkin bisa jadi kamu salah pilih atau kamu di sini bisa aja benar gitu. Karena aku lihat dalam hidup kamu juga bingung sebetulnya kamu tuh artinya apa sih? Kamu tuh masih kayak mencari jalan atau masih kayak mencari jati diri. Kamu tuh akan menjadi orang seperti apa? Kayak gitu. Itu pandangan hidup kamu ya. Maksudnya kamu sendiri secara filosofisnya sampai dengan umur kamu yang sekarang, orang tuh kadang-kadang masih terkaget-kaget sama kamu. Kamu mungkin punya kebiasaan yang berbeda dari orang lain, yang buat orang itu kayak kadang-kadang geleng-geleng kepala, nih orang gini, ini orang gitu. Ya kadang-kadang kamu juga banyak mendatangkan pikiran negatif gitu. Aku nggak tahu kenapa, tapi ya mungkin kamu tidak bisa berteman dengan satu orang yang tadinya kadang-kadang udah kamu percaya, tapi entah kenapa kadang-kadang energinya bisa mengkhianati kamu. Bagaimana pandangan orang terhadap kamu? Kamu dipandang orang adalah menjadi diri kamu yang sekarang sebetulnya. Banyak orang yang sudah menilai bahwa kamu di masa lalu adalah masa lalu dan kamu sekarang ini sudah stabil untuk menuju ke depan. Jadi sebetulnya pandangan orang kepada kamu itu positif loh teman-teman. Orang melihat kamu sekarang stabil, ya, orang melihat kamu sekarang mungkin enak, kamu terbiasa dengan hidup kamu di sini mencoba untuk getter atau kamu menerima keadaan kamu. Nah, di sini apa yang menjadi tantangan adalah kamu sendiri tuh harus melihat pesan semesta sih, karena apa ya, dalam pencarian jati diri kadang-kadang semesta itu banyak memberikan sebuah pertanda, ya, banyak memberikan sebuah pertanda di mana pertanda tersebut mungkin bisa dibilang kamu menemukan misalnya apa yang hadir dan apa yang hilang dari hidup kamu. Kalau misalnya memang saatnya orang-orang yang berada di dekat kamu harus dieliminasi, sekalipun dia sebaik apapun, berarti memang energinya orang itu hanya cukup sampai di situ. Dan kamu harus mengambil pesan bahwa ya mungkin sudah jalannya, bahwa orang ini memang mungkin harus rehat dari hidup kamu, tidak bisa menemani kamu dalam waktu lama, kayak gitu. Intinya kamu harus tetap kuat sendiri, karena sebetulnya dengan kita sendiri ya, dengan kita tuh tenang, tidak terlalu banyak dipengaruhi sama orang, kita tuh bisa melihat sesuatu tuh lebih luas lagi. Kalau biasanya kamu tuh hanya tertuju ke satu fokus kamu, tapi dengan orang yang mungkin agak ada renggangan ya, atau ada jarak gitu sama kamu jadi bisa mengambil keputusan bahwa oh harusnya begini. Mungkin kamu tidak bisa untuk menyenangkan orang banyak mulai sekarang. Jadi karena pertanda yang masuk kepada kamu itu adalah pertanda yang nanti bakal jadi cikal bakal ke depannya kamu kayak gimana. Ya, jadi kamu harus banyak lebih kepada spiritual, menangkap pesan semesta seperti apa, kayak gitu. Dan bagaimana ya sebetulnya kamu nanti ke depannya, teman-teman. Kamu tuh akan banyak sekali meninggalkan sikap-sikap buruk kamu. Ya, jadi orang itu akan makin apa? Makin nganggap kamu tuh besties.
Karena kamu sudah banyak berubah, dan aku lihat di sini ada sebuah pertumbuhan dari apa yang mungkin sudah banyak hilang dari hidup kamu. Kamu tidak akan menjadi pohon yang tumbang, tapi kamu makin berdiri. Karena kenapa? Yang orang-orang lihat banyak bisa menghancurkan kamu. Banyak orang yang melihat bahwa dia sudah kukalahkan, ternyata kamu masih punya kekuatan terakhir untuk bisa meregenerasi semua kehidupan kamu. Saya melihat di sini akan banyak sekali perubahan karena banyak yang pergi, banyak energi-energi jelek yang di cut off dari hidup kamu. Entah kamu nanti ketemu sama orang baik yang meng-cut off semua, memfilter semua, membuka pikiran kamu, ya, dan kamu jadinya berpikir lebih jernih. Oh, beginilah hidup. Mungkin selama ini aku banyak dipengaruhi sama orang-orang yang tidak kompeten, ya kan? Nah, kayak gitu. Nah, sekarang aku akan lihat kenapa kamu itu sulit untuk dilupakan, atau mungkin orang itu banyak punya kesan baik terhadap kamu. Sekarang kamu itu kayak dilihat orang ya, kamu tuh simpel, kamu tidak akan mengejar sesuatu yang mungkin tidak bisa kau miliki dalam waktu dekat. Kamu lebih seperti santai, kamu lebih fokus kepada diri kamu sendiri. Apakah kamu menjadi seseorang yang dingin? Mungkin beberapa orang yang tadinya yang kamu bisa dingin sama seseorang yang mungkin sudah banyak mengambil keuntungan dari kamu, yang tidak lagi bermanfaat untuk kamu. Terus saya lihatnya ya, walaupun kamu sendiri, tapi dengan kamu sendiri kamu banyak banyak dibukakan pintu. Justru kalau kamu sendiri tidak banyak pengaruh, kamu banyak dibukakan pintu sama yang di atas. Jadi kamu gak usah takut. Kamu sekarang adalah menjadi powerful kamu sendiri. Kalau dulu kamu selalu diinjak, kamu lemah, kamu tidak berdaya. Sekarang kamu menjadi dirimu sendiri. Situasi itu sudah berbalik. Dan yang aku lihat, dikala situasi terbaik ini, ya, situasi ini terbaik, dan apa yang sudah menjadi keapesan itu kayaknya dengan kamu yang kuat sekarang, kamu akan meminimalisir semuanya. Aku lihatnya bagus banget. Dan di sini ada satu pintu yang terbuka. Aku nggak tahu ya, mungkin ini ada berkah, ada pekerjaan baru, ada fokus baru dalam hidup kamu. Karena saya melihatnya ini segalanya menjadi positif. Ketika kamu sudah mencoba untuk memfilterisasi orang-orang yang mungkin yang tadinya kamu bisa dimanfaatkan, dia baik, sekarang kamu meng-cut off mata rantai pemanfaatan itu, dia jadi berpikir jelek, it doesn't matter. Nggak masalah. Hidup kamu tuh tidak boleh diancam oleh siapapun. Oke, dan sekarang kita akan bacakan untuk orang yang spesial, teman-teman ya. Orang yang spesial ini memiliki pandangan yang positif terhadap kamu. Kita akan lihat. Dia melihat kamu adalah satu refleksi atau satu mirroring, karena dengan kamu yang sudah fresh gini, yang baru ya, dia lebih bisa kayak connecting dengan intuisi kamu. Makanya dia bilang bahwa kamu adalah soulmate-nya. Dengan siapa kamu dekat, dia ingin stay dengan kamu. Dia ingin tahu kamu bagaimana. Dia nggak hanya menjadi pasangan, tapi dia juga bisa menjadi teman yang baik buat kamu. Dia ada untuk kamu, untuk mensupport kamu intinya. Kemudian dia mengedit ya. Orang yang memang merasa kayak ada spesial sama kamu, dia akan nantinya akan memfilter tuh orang-orang yang gak baik sama kamu, supaya kamu dibukakan matanya. Selama ini kamu mungkin kehipnotis sama mereka, dan sekarang ini kamu yang baru. Jadi kamu merasa terlindungi. Akan ada editing dalam hidup kamu dari orang ini, ya. Terus yang keempat di sini akan ada keterbukaan. Semuanya menjadi lebih jelas. Kenapa orang ini ada untuk kamu? Karena pikiran kamu sudah terbuka. Dengan pikiran kamu yang terbuka, maka kamu akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin nanti jatuhnya positif. Ya. Dan di sini saya melihatnya ada kartu cocktail party. Tenang teman-teman. Dengan kamu menghilangkan mungkin orang-orang yang tidak lagi bisa bertahan dengan kamu, pada akhirnya kamu akan punya perayaan sendiri akan kesuksesan kamu. Kamu gak butuh mereka-mereka. Karena selama ini mungkin kamu tuh terlalu banyak khawatir.
Kamu terlalu banyak ketergantungan dengan orang-orang. Jadi yang saya lihat di sini, kamu tuh dengan dengan mulai terbuka pikirannya, dengan kamu sekarang merefleksikan, oh ternyata aku bisa sendiri kok tanpa orang-orang yang memanfaatkan ini, orang-orang yang selama ini mungkin sudah banyak ngambil untung dari aku, yang memanfaatkan kebaikan aku nggak butuh mereka lagi, kayak gitu. Jadi hidup kamu tuh benar-benar kayak diedit, benar-benar diputuskan ya, hubungan dengan orang-orang yang mungkin sudah no longer buat kamu. Jadinya kamu di sini akan lebih ringan, kamu di sini akan lebih bertumbuh lagi, dan aku melihatnya kesuksesan ada di depan mata. Kenapa? Karena kamu tahu nggak sih, kalau kamu dikelilingi sama orang-orang yang menghambat, rezeki kamu juga akan terhambat. Gitu. Jadi ini adalah fondasi hidupmu yang baru. Kenapa kamu tuh begitu berharga di mata orang lain? Ya, pada akhirnya ya karena ini. Kamu jadi kayak kamu yang dulu pikiran kamu tuh selama-lama sembuh, kamu nggak butuh nangis lagi, kamu kayak merasakan oke, aku ditinggalkan sama orang ini, ya sudah, kayak gitu ya. Jadi kemandirianmu ini tuh yang membuat banyak sekali perubahan ya, pintu banyak terbuka untuk kamu. Dan sekarang aku akan membacakan ketika kamu sudah berubah ya dengan energi kamu yang baru, apa yang terbuka di sini. Aku ngelihatnya ya, kartu temperance sudah kartu keseimbangan atas kerja keras kamu. Jadi yang misalnya selama ini energi kamu tertutup karena orang-orang yang gak baik atau situasi yang negatif, saya lihat kamu akan mendapatkannya. Apa yang menjadi hak kamu, apa yang seharusnya kau dapat, kau akan dapatkan. Kamu bukan berarti menjadi seseorang yang dingin ya, tapi kamu akan apatis dan kamu akan menjadi seseorang yang kuat buat orang-orang yang pernah menghancurkan kamu. Dan sekarang aku akan membukakan kenapa banyak orang itu yang kagum sama kamu. Ya, kenapa orang itu kenapa kamu tuh begitu menyenangkan, kenapa kamu di sini juga jadi orang yang tidak mudah dilupakan. Kenapa kau itu sulit tergantikan? Kita akan lihat. Karena kamu tuh adalah orang yang pertama, kamu adalah orang yang tengah rasa, kamu akan pasang badan apabila itu benar. Kamu mempertahankan sesuatu atas kebenaran. Yang kedua, ada kartu King of Wands. Kamu adalah orang yang berani mengambil resiko. Kamu ibaratnya kayak apa yang kau lakukan adalah memang menjadi tanggung jawab kamu. Sebab akibat kau tanggung sendiri. Itu yang membuat orang bahwa kamu tuh punya jiwa kayak kesatria. Dan di sini banyak orang yang kau bantu. Kenapa kamu sulit dilupakan? Konklusinya adalah kamu banyak membantu orang. Banyak orang yang punya kesan baik sama kamu. Tapi saya nggak tahu ya, dalam perjalanannya apakah orang itu terus baik sama kamu atau memanfaatkan, kita nggak tahu. Tapi kamu selalu membantu orang lain. Di sini ada kartu Two of Wands. Kamu tuh tidak egois. Kamu selalu memikirkan nggak cuma diri kamu, tapi kamu memikirkan kebahagiaan orang lain, yang pada akhirnya mungkin kadang-kadang kamu tidak mendapatkan kebahagiaan itu, tapi kamu sibuk untuk menyenangkan orang lain. Jadi kartu Four of Coins, kamu tuh selalu terlindungi teman-teman, karena kamu memang dilihat rapuh, dan mungkin kamu di sini ada yang sorangan, kayak keluarga itu nggak peduli sama kamu dan lain-lain, tapi tenang, kamu akan selalu terlindungi. Ya, jadi ini adalah alasan-alasan kenapa sebetulnya kamu itu sangat sulit untuk dilupakan. Dan terakhir di sini ada kartu di Chariot. Apa yang menjadi pesan adalah kamu di sini akan selalu bisa menghadapi tantangan apapun yang ada di depan mata kamu. So, ini adalah akhir pembacaanku. Semoga dengan adanya pembacaan ini kamu bisa menjadi persona yang lebih baik lagi ya. Karena kamu juga harus siap untuk melepaskan orang-orang yang sebentar lagi memang harus kau lepaskan. Kamu gak boleh ada ketergantungan sama orang. Ya, kalau ada orang membantu kamu, bersyukurlah, seperti itu. Jangan pilih-pilih, jangan begini, jangan maunya begini. Kamu harus mendengarkan
saran-saran positif, harus banyak sekali mendengarkan saran-saran positif, dan nggak boleh namanya sayang-sayang memelihara pertemanan atau berada pada siklus yang negatif seperti itu ya, karena kamu tidak diciptakan untuk membahagiakan semua orang. Itu aja. Terima kasih yang sudah bertemu denganku untuk siang ini. Semoga pesanku bisa bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.